Allah ya Ada Rasulullah. mobil. Ya Allah ya Tuhan. Ya Allah, Allahu itu Akbar. pula tuh Bang. Allahu Akbar. Ada orangnya tuh Bang. Hujan datang, itu langsung menggerus tanah. Sehingga tidak usah heran, 1 hari setelah terjadi banjir bandang di Sembahe, di atas Sembahe itu yang namanya Tekongan Amoy, itu banjir lumpur. Kemarin tuh macet 1 hari total jalan ke Brastagi. Begitu juga sebaliknya, tak bisa jalan. Karena di tengah hutan itu banjir lumpur. Bayangkan bisa banjir lumpur. Itu artinya humus-humus tadi itu sudah nggak ada lagi. Hujan yang turun itu langsung menggerus tanah hutan tersebut. Coba lihat. Dan kemudian di daerah aliran Sungai Sembahe yang banjir bandang kemarin itu di atas itu kan Lokaban. Tahu nggak Lokaban itu? Itu dari zaman kolonial Belanda dialirkan, ya, dialirkan menjadi air minum penduduk Kota Medan. Itu Sembahe itu naik, itu di bawah itu Lokaban itu kan PDAM Tirtanadi. Itu sumber air di atas itu semua. Nah, ke atas lagi itu lahan lewat penatapan itu sudah bertahun-tahun dikuras oleh pabrik Aqua. Nah, Aqua kok diizinkan menguras air, ya? Ingat loh, Aqua itu 1 liter kadang-kadang lebih mahal daripada Pertalite loh, Bang Calis. Rakyat protes. Apa yang dilakukan oleh rakyat protes? Ya, rakyat juga berfungsi sebagai Aqua. Makanya di atas Bandar Baru itu semua, coba lihat. Ribuan truk per hari air itu turun ke Medan di Sumatera Utara ini. Itulah salah satu faktor yang membuat jalan raya walaupun sudah diaspal beton, rusak terus-menerus. Itu tidak pernah dikontrol semua. Akibatnya, saya khawatir 5-10 tahun ini, kawasan Mebilang seperti yang dikatakan oleh Pak Suwandi tadi, itu rawan. Kalau tidak dari sekarang, dikontrol. Fungsikanlah orang-orang yang berkompetensi untuk mengurus ini. Kalau tidak, saya pikir banjir bandang ini akan tetap terus berulang. Ini aja udah berulang berkali-kali nih kan. Intensitasnya sudah semakin tinggi. Kita di kawasan Mebidang ini harus sangat berhati-hati. Dan kemudian juga lihat daerah aliran sungai, ya Sungai Deli itu terus ke atas tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Iswandi itu tadi. Itu sungai-sungai itu terus tetap itu dieksploitasi, baik batu koralnya, batu pasirnya. Jadi dengan adanya banjir bandang kemarin itu yang menguntungkan orang-orang ini karena air banjir bandang itu membawa hanyut batu koral, pasir dari Sembahe itu, tanah yang sudah kempes digali itu ya penuh lagi, itu tak pernah ada ruginya. Dan itu banyak yang ilhal. Siapa yang bermain di situ? Nah, ini ya, question mark, tanda tanya. Siapa yang bermain? Itu pembiaran semua, tidak pernah dikontrol. Kawan-kawannya di sana, Wara. Ini bekawan semua, Bang. Kalau sudah enaknya itu, mana ingat dia sama kita, ya kan? Nah, ini kan kita persoalan kan karena ada banjir bandang nih. Kalau tidak kan diam aja kita. Apa yang dilapatkan, dibangun oleh Aqua di sana, apa yang dibuat oleh pembangunan pertanian. Tidak ada kontribusinya. Nah, saya ingatkan, itu Bang Calis, berkali-kali orang desa itu datang ke saya, minta pencerahan. Itu tanah Aqua itu pemilik ulayatnya Purba. Marga Purba. Fungsi Aqua terhadap 2 desa pemilik ulayat tanah itu desa Daulu itu. Daulu Pasar sama Daulu Dalam. Apa kontribusinya? Nggak ada. Jalan ke kampung mereka itu pun kupak kaki kalau Bapak masuk ke dalam itu. Itu yang sering datang kemari itu konsultasi. Tetapi kan semua Aqua ini kan pejabat-pejabat kita ini kan dapat bagian dari sana. Apalagi Pemda Karo udah pasti dapat. Nah, itu makanya aku bilang kawan kau tadi, Wala. Jadi maksud dengan Aqua itu produk Aqua atau produk air mineral? Iya, produk Aqua yang memproduksi air mineral itu. Jadi betul-betul Aqua ya, bukan ada merek lain ya? Bukan Aqua, Bang. Oke. Kalau di Bandar Baru, sebelum sampai Aqua itu rakyat. Tiap hari itu ratusan apa. Itu air isi ulang. Isi ulang itu dari sana semua. Jadi, Bung Kus, dengan banyaknya pabrik ataupun pembangunan perkebunan di sana
itu apakah akan membuat tanah-tanah yang di sana itu sudah tak bisa menyerap air lagi, sehingga akhirnya jadi lembek begitu. Saya mencoba memberikan sebuah informasi dulu Pak, supaya kita bisa untuk bercerita gitu Pak ya. Ini adalah penelitian saya bersama Leiden University Pak. Saya punya data banjir seluruh Indonesia masa kolonial. Sekarang ini Pak, yuk kita sepakat. Dulu Pak, gak ada, sedikit sekali yang namanya Banjir. pemukiman, gedung-gedung tinggi. Dulu saja sungainya banjir, Pak. Apalagi sekarang. Karena Pak, kita hidup di daerah nadinya air. Nah, kan ini nggak pernah disadari sama-sama gitu. Kita baru sadar ketika terjadi banjir, terjadi bencana kan itu ya. Adalah foto yang saya peroleh dari Leiden of University. Ini adalah Sungai Deli yang di belakang Masjid Bengkok, Pak. Ya. Belakang rumah saya nih. Mereka memberikan ruang, Pak, sempadan. Nah, kita sekarang, Pak, orang yang tinggal di sini, Pak. Jadi, apa yang terjadi? Ini jelas nih, Pak, ya. Kalau bisa, ini saya coba lagi tambah. Ini adalah Sungai Deli yang di Gedung Johor, Pak. Coba bisa kita lihat. Oh iya, ada dia. Mereka itu sangat-sangat konsentrasi, Pak. Dengan yang namanya tentang sungai. Ya. Nah, kita ini kan mohon maaf nih, saya nggak ngerti kan, apakah memang kebijakan atau gimana, di tepi sungai ini pun ada IMB-nya, Pak. Apa yang dikatakan bencana? Bencana itu kan terjadi ketika ada dampak, baik itu dia kerugian materi, bahkan sampai korban jiwa. Sungainya dari dulu sampai sekarang masih memiliki pola yang sama, nggak berubah dia, Pak. Paling-paling menyempit dia ya. Ya menyempit ya kan gara-gara kita juga, Pak. Ya. Kan lebih kurang seperti itu, Pak. Nah, saya selalu berkomunikasi dalam forum seperti ini atau di mana. Ada sebuah filosofi yang saya pakai, Pak. Mungkin boleh dikasih saran filosofi saya ini. Sepengetahuan saya, alam duluan lebih lahir dibandingkan bangsa manusia. Ya. Betul. Nah, semestinya kita yang harus beradaptasi dengan alam. Bukan alam beradaptasi sama kita. Bahaya, Pak. Energinya besar kali, Pak. Nggak sanggup gampang, Pak. Yuk, sama-sama mindset itu yuk kita jaga. Kalau nggak kacau kita, Pak. Nah, ini kan karena, Pak, oke, semua pembangunan. Silakan pembangunan. Tapi kan harus beradaptasi dengan alam. Indonesia itu tinggal di Ring of Fire. Belum kita lagi efek terbukanya nanti akibat gempa. Kita itu dekat setelah di bagian barat kita sudah punya lempengannya, di tengah-tengah ada sesar Semangko. Waduh, energinya besar, Pak. Kan banyak sekarang ini membangun berbasis alam. Silakan, kan tidak ada dilarang. Tapi ruang-ruang di mana dia beraktivitas ketika kondisi energi besar, sungai banjir, udah jangan ada lagi di sekitar situ. Kita jaga, kita perlambat alirannya, jangan terlalu besar sekali. Artinya apa gitu loh. Ya kita jaga vegetasinya gitu loh. Tapi Gus, tapi Ya, kan orang kan ada AMDAL, ada apa kan begitu ya? Itu untuk apa? Tanya Pak Jaya, Pak. Saya nggak tahu itu, Pak. Pak Jaya pengalaman di situ, Pak. Ya. AMDAL itu kata orang ini, Anda membayar dijamin Anda lolos. Anda membayar, Dijamin Anda lolos. jamin sudah lolos. Oh begitu ya. Nah, makanya nggak ada cerita itu. Teori semua, Bang. Ekornya duit juga ya. Ujung-ujungnya. Ya bukan. Kan kita kan jadi sedih ya apa yang dilakukan oleh Kuswandi tadi ya. Bang Alis, yang Ya. dikerjakan orang itu perbaikan benteng katanya. Itu ujungnya duit. Perbaikan benteng itu semua yang Sungai Deli yang dirancangkan oleh si Bobby sekarang ini ujungnya duit. Dan Oke lah. Ini kan sudah berjalan, Jai. Sekarang kan kita mau mikirkan, jangan kampung Kiwara ini terus-terusan jadi apa? Jadi musibah kan begitu. Oh, enggak, yang dihancurkan itu kan mereka tahu semua. Itu aku bilang tadi, tahun 2012 itu 8% cuma tinggal ruang terbuka hijaunya. Kenapa Ya, didiamkan? Coba kita tengok dulu kan macam si Juara nih.
dia membangun gubuknya, bangun ladangnya. Itu pohon-pohon sudah jangan-jangan sudah ditebangnya pula semua. Enggak, Bang. Saya seperti kata Suwandi tadi, saya sekarang ini tinggal di atas lahan seluas 2,1 hektar. Ya, saya beradaptasi dengan alam. Jadi sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Jaya dan Suwandi, ujung-ujungnya duit. Kita tidak bisa berbuat, tidak bisa berapa-apa kalau tidak ada duit sebagai energi. Energi itulah yang menggerakkan kita. Ya, tetapi harus diingat, duit itu harus digunakan dan dimanfaatkan pada hal-hal yang tepat. Itu menurut saya. Walaupun misalnya mereka itu bekerja dapat duit, siapa yang mau bekerja tidak dapat duit? Saya sendiri pun kerja itu dapat duit. Kalau nggak dapat duit dia pasti tidak akan mau. Tetapi maunya, hendaknya, kalaupun kita dapat duit, kita manfaatkanlah energi, kita manfaatkanlah duit itu pada proporsi yang tepat. Digunakanlah. Jangan kalau sudah ada analisa dampak lingkungan misalnya, itu tetap dilanggar kalau dikasih duit. Jangan begitu. Hancur bangsa ini. Bukan, Nah, bisa ini yang kita harapkan, Bang. Bisa nggak kita ngerubah mindset gitu, Gus? Wah, panjang. Wah, Panjang itu, kalau Bang. dua mindset tuh repot Pak ya. Gini Pak ya. Repot. Karena apa? Judul Pak, izin Pak. Ya. Sekarang saya coba lagi memberikan. Saya bukan membanggakan apa yang dilakukan oleh Belanda, enggak. Saya punya data yang mungkin bisa kita jadikan contoh. Bisa dapat dilihat Pak gambar saya? Ya. Oke. Ya. Ini adalah peta Belanda. Yang peta ini berisikan tentang agrogeologi. Jenis-jenis tanah yang sesuai dengan tanaman apa yang cocok di tanah tersebut. Ya, Ini mulai saya- dari Tanjung Pura sampai kepada Indrapura, Pak. Ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, vegetasi yang ada di jas kita ini sesuai dengan ini enggak? Enggak, Pak. Enggak Ketika ya. sawit menjadi sebuah komoditi yang begitu Menjanjikan. dia jual, semua dibuat sawit. Rusak, Pak Sun. Nah, sekarang Air sawit itu. makanya sekarang saya tanya, apa ini kan contoh Pak ya, contoh mereka memiliki sebuah data, mereferensi sebuah data, hasil yang mereka lakukan. Ini kajian, mereka terapkan kan seperti itu gitu loh. Nah, sekarang ini kita banyak kajian kok, tapi kan sekarang diterapkan atau tidak? Itunya persoalan kita, Pak. Bukan Jadi, itu aja, Pak. Kus. Aku merasa mungkin mereka pun nggak tahu peta ini. Ya Pak, saya jujur sudah 3 tahun tetap kerjasama dengan Leiden of University Pak terkait Iya, tentang iya. sumber daya air yang ada di Indonesia Pak. Betul. Oh, makanya kalau hari ini kau buka itu, Gus, bisa dilihat oleh orang tuh kan begitu. Mungkin selama ini tersembunyi dia. Enggak, Bang Sudah, Celis, Pak. banyak itu. Data-data Banyak. sejarah seperti yang dipaparkan oleh siapa ini banyak. Itu kalau Bang Calis pergi ke USU, ke Departemen Sejarah, data dan fakta apa yang sudah diverifikasi Belanda semua, itu lengkap. Ya, Jadi tapi itu yang cuma saya ditonton. katakan. Bahwasanya Belanda itu datang kemari, itu dia melakukan survei duluan. Ya, mulai dari jenis-jenis tanaman apa semua, itu sudah diriset oleh mereka itu. Itu yang saya katakan ketika dia datang ke Indonesia ini 2 orang, semua bisa dimanajemen, termasuk kekuasaan-kekuasaan politik. Ya. Sultan-sultan. Makanya sering saya berbicara seperti sultan-sultan semua itu besar karena dilegitimasi Belanda untuk kepentingan Belanda itu. Ya. Cuman kalau begini ngomong orang ini fakta loh. Marah semua. Nah, Apa kata Jaya? Kan itu kan artinya kan kalian pun mana kontribusi para sejarawan, mana kontribusi para ini. USU tak ada lengkap kontribusinya. semua, tapi tidak dijalankan oleh mereka-mereka itu. Orang ditonton aja kan, orang ditonton dipapar di Ya, dinding. tadi kan sudah saya bilang bahwasanya apa yang dipaparkan oleh Pak Suwandi itu sudah lengket dalam mindset saya di bawah abad ke-20 itu masih bisa dilayari semua. Jangan Bang Calis berpretensi kurun waktu itu sudah ada transportasi mobil, motor fit, belum ada. Transportasi itu alur sungai mulai dari Labuan itu. Makanya di sana itu kan ada Labuhan itu. Di sini tahu Baik. Bapak dekat Deli Tua ini ada ujung Labuhan. Itu kapal-kapal besar dari dulu bisa masuk.
Kalau ke pedalaman, ke sungai-sungai seperti yang dipaparkan Suwandi tadi, itu kapal-kapal kecil. Ya, oke. Jadi Bisa dilayari semua. kita kan udah di flashback oleh Kuswandi tadi kan Ya. dengan kondisi. Macam mana sekarang kita bisa mengembalikan itu kembali? Astagfirullah.